berikutnya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Cak Nun, bilih kula diparingi wedal saha tempat dalu punika. Nah sadèrèngé nyuwun ngapunten Gus Yusuf, Cak Nun, kok bilih pertanyaan kula niku rada aneh. Dados ngeten Cak Nun. Kalian niki ngen bab aduh rada lali. Oke, nek lali berikutnya dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Cak Nun. Saya dari Balikpapan. Jadi sengaja saya datang ke sini. Kebetulan sempat saya dari sini. Jadi sudah lama saya betul-betul pengen ketemu Cak Nun ya. Dari nonton di TV itu udah lama sekali. Adapun pertanyaan yang saya sampaikan mungkin saya bisa bahasa Jawa tentang masalah hawa nafsu dan proses pekerjaan kemanusiaan dalam perusahaan saya. Di satu sisi ada peraturan perusahaan yang harus bertindak tegas dalam proses perusahaan. Di satu sisi ada sisi kemanusiaan. Saya ingin bertanya, apa langkah saya selaku salah satu pegawai di sana untuk menentukan ini adalah langkah yang terbaik untuk semuanya. Ini harus ada kasusnya Mas. Jadi harus gini, ada contohnya ya. Contohnya begini, misalkan ada peraturan perusahaan yang tidak membolehkan korupsi. Dalam hal itu di peraturan perusahaan tidak boleh melakukan naikin harga. Tapi kondisi itu sangat banyak kejadiannya dan saya harus menegaskan itu. Satu sisi ada kasus seperti itu, satu sisi saya harus menegakkan, tapi tidak bisa karena ketahuan itu pasti dipecat. Jadi ketika saya bisa mengetahui itu bisa tercatat dan saya berpikir ini punya anak kecil dan keluarga gitu loh. Jadi bagaimana saya bisa melakukan hal itu, bagaimana arifnya? Apakah mengutamakan kemanusiaan atau proses dari prosedural? Ya, terima kasih banyak. Tidak usah ada peraturan perusahaan, tidak usah ada peraturan negara, nyuri itu tidak boleh. Katakanlah nggak ada Islam, nggak ada agama, kan hati kita, pikiran kita sudah jelas bahwa nyuri itu tidak boleh. Jadi untuk tidak mencuri, untuk tidak korupsi itu sebenarnya tidak usah nunggu ayat Quran, tidak usah nunggu undang-undang negara. Cukup Anda jadi manusia pakai pikiran dan hati sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Jadi menurut saya harus tetap dipecat, tapi setelah dipecat Anda tolong di rumahnya. Ya, tolong nantilah. Anda juga harus punya pengorbanan kepada dia. Syukur menghadap ke pimpinan, ini bagaimanapun kita pecat, kemudian kita tolong keluarganya kalau ada masalah apa-apa. Kalau dia kemudian menunjukkan perbaikan-perbaikan pada dirinya, Anda harus punya usul kepada perusahaan, katakanlah bukan pemecatan tapi sourcing, misalnya 3 bulan atau sebulan. Ada kemungkinan untuk kembali karena hak bertobat itu tetap ada pada manusia. Jadi jangan pecat final, tapi ada semacam sourcing dan seterusnya. Kita sendiri punya masalah seperti itu, meskipun tidak ada masalah pencurian di Kiai Kanjeng ya. Tapi kita pernah punya masalah-masalah dan di Kiai Kanjeng tidak ada hukuman. Yang menghukum adalah dirinya sendiri. Jadi kelihatan seseorang sudah menghukum dirinya atau belum, itu sudah kelihatan. Jadi itu mekanisme yang berbeda. Kalau perusahaan kan harus tegas, gitu Mas. Jadi ya ditindak tegas tapi ditolong kemanusiaannya. Oke, itu ya Mas ya. Terima kasih banyak. Udah sekarang tidak lupa lagi. Terus ngeten Jalur. Nah niku kok Syekh Abdul Qadir Jailani ini kok saged di napa niku? Napa nggih juluki napa dinamai Sultanul Aulia niku nggih pripun? Mboten mawon Cak Nun. Besok matur suwun. Saya kira makom untuk menjawab ini Gus Yusuf lah.
kula niku kuwatir terus terang jawab. Masalahnya mangke Cak Nun mesti pungkasane layak riful wali ilal wali. Nek kula jawab soal pertanyaan wali kok ndak dikira wali kula niku. Oke, jadi sebenarnya menjawab atau tidak menjawab, apapun isinya jawaban itu harus ada prinsip dasar yang diketahui oleh semua orang yang ngomong maupun yang mendengarkan. Prinsip dasarnya adalah kebenaran yang mutlak itu hanya pada Allah dan Rasulullah. Selain itu, kebenarannya relatif. Dan kalau ada kebenaran dari yang dua, dari selain yang dua itu, kita harus punya kerendahan hati, ini bisa benar, bisa salah. NO iso salah, iso bener, Muhammadiyah iso salah, iso bener. Nah, wali itu ada di antara manusia biasa dengan nabi. Jadi kalau, dan ada rumus la yariful wali ilal wali. Nek arep jawab gondarani wali, nek orang jawab darani dudu wali, gitu kan ya. Jadi kan serba repot kan gitu. Serba repot. Nah, jadi sekarang saya ingin melihat menunjukkan dununge wae. Silentrehannya saja. Jadi itu yang melegitimasi beliau itu Sultanul Aulia. Itu kan cara para pengikutnya menghormati. Ya. Nah, Sultanul Aulia kan orang kudu siji wong ana Sultan Hamengkubuwono, ana Sunan Joko, macam-macam. Itu kan cara menghormati, ya. Allah sendiri kan juga memberi pembagian-pembagian. Rasulullah sendiri juga memberi pembagian-pembagian julukan. Jadi ini tolong Anda ketahui bahwa jangan menunggu jawaban objektif yang mesti benar, karena nanti kalau mau benar, sungguh-sungguh benar ya Allah sama Rasulullah. Nah, jawaban saya ini hanya mencoba membuat Anda punya banyak pintu untuk merenungi. Perkara kesimpulannya, tidak ada kesimpulannya, tidak apa-apa kok hidup ini. Yang penting Anda taat kepada Allah dan Rasulullah, kan begitu. Nah, misalnya Rasulullah itu kalau sama sahabatnya yang hidup bersama dia menyebut sahabat. Neng kepada kita dia menyebut saudara. Aku takon, dhuwur ndi asline iki? Kanca apa sedulur? Jadi begitu rupa Rasulullah itu punya strategi kebudayaan dan psikologi.